Selamat pagi yang terhormat Ibu Widiawati Lekok selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Menengah 2. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi PSAK 46 yang membahas tentang pajak penghasilan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 yang beranggotakan Marvin Putra dengan NIM 2021 50048, Stanley Abraham Marsilam Aritonang dengan NIM 2021 50277, Giovanna Natali Gunawan dengan NIM 2021 50272, dan saya sendiri Tiara Yasmin Pratiwi dengan NIM 2021 50299. Berikut merupakan gambaran besar mengenai topik pembahasan kami ke depannya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan dari PSAK 46 yang terdapat di paragraf 01 sampai 11. PSAK 46 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. PSAK ini mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan atau PPh dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Tujuan dari PSAK 46 untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Isu utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk hal berikut ini. Yang pertama ada pemulihan atau penyelesaian masa depan jumlah tercatat aset atau liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas. Pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan mengandung makna bahwa entitas pelapor mempunyai perkiraan untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut. Jika kemungkinan besar pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat tersebut akan menimbulkan pembayaran pajak masa depan lebih besar atau lebih kecil daripada yang seharusnya. Yang kedua, ada transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas. Transaksi dan peristiwa lain yang diakui dalam laba rugi. Dampak pajak dari transaksi dan peristiwa tersebut juga diakui dalam laba rugi. Untuk transaksi dan peristiwa lain yang diakui di luar laba rugi, maka dampak pajak dari transaksi dan peristiwa tersebut juga diakui di luar laba rugi. Bisa dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas. Lalu ada ruang lingkup yang terdapat di paragraf 01 sampai 04. Pertama, diterapkan pada akuntansi pajak penghasilan. Yang kedua, pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Yang ketiga, tidak mengatur metode akuntansi untuk hibah. Ini ada di PSAK 61, akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah atau kredit pajak investasi. Tetapi diterapkan pada akuntansi perbedaan temporer dapat timbul dari hibah atau kredit pajak investasi tersebut. Lalu terdapat definisi atau istilah yang digunakan pada PSAK 46. Yang pertama ada aset pajak tangguhan, yaitu jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya. Yang pertama, perbedaan temporer dapat dikurangkan. Yang kedua, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Lalu ada beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Lalu ada dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas adalah jumlah teratribusi atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak. Lalu ada laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak. Lalu ada laba kena pajak atau laba fiskal, rugi pajak atau rugi fiskal adalah laba atau rugi selama suatu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang atau dipulihkan. Lalu ada liabilitas pajak tangguhan, yaitu jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Lalu ada pajak kini, yaitu jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dipulihkan atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk suatu periode. Lalu ada perbedaan temporer, yaitu perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya.
Ada perbedaan temporer kena pajak dan ada perbedaan temporer dapat dikurangkan. Lalu beban pajak atau pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini atau penghasilan pajak kini dan beban pajak tangguhan atau penghasilan pajak tangguhan. Lalu ada dasar pengenaan pajak yang terdapat di paragraf 05-06. Dasar pengenaan pajak aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak terhadap setiap manfaat ekonomi kena pajak yang akan mengalir ke entitas ketika memulihkan jumlah tercatat aset tersebut. Jika manfaat ekonomi tersebut tidak akan dikenakan pajak, maka dasar pengenaan pajak tersebut akan sama dengan jumlah tercatat aset. Lalu dasar pengenaan pajak atas liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode masa depan. Lalu ada beberapa pos mempunyai dasar pengenaan pajak tetapi tidak diakui sebagai aset dan liabilitas dalam laporan keuangan. Jika pengenaan pajak aset atau liabilitas tidak begitu jelas, maka dasar pengenaan pajak tersebut dapat ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan pada pernyataan bahwa entitas dengan beberapa pengecualian mengakui liabilitas atau aset, pajak tangguhan jika pemulihan tercatat atau penyelesaian jumlah tercatat liabilitas tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak masa depan lebih besar atau lebih kecil daripada yang diperkirakan jika atas pemulihan atau penyelesaian tersebut tidak terdapat konsekuensi pajak. Lalu ada dalam laporan keuangan konsolidasian, perbedaan temporer ditentukan dengan membandingkan jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dan dasar pengenaan pajaknya. Lalu, ada pengakuan aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, terdapat pada paragraf 12 sampai 13. Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dan periode sebelumnya sepanjang peraturan pajak mengizinkan diakui sebagai aset. Lalu jika pajak digunakan untuk memulihkan pajak kini dari suatu periode sebelumnya, maka entitas mengakui manfaat tersebut sebagai aset pada periode di mana rugi pajak terjadi karena terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat mengalir ke entitas dan manfaat tersebut tidak dapat diukur secara andal. Baik, saya akan melanjutkan bagian pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan kecuali perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari yang pertama nih, pengakuan awal goodwill, atau yang kedua itu adalah pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak rugi pajak. Nah, pengakuan aset mengandung makna bahwa jumlah tercatat aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk massa ekonomik yang akan mengalir ke entitas pada periode masa depan. Nah, jika jumlah tercatat aset lebih besar daripada dasar pengenaan pajaknya, maka jumlah manfaat ekonomi kena pajak akan melebihi jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Perbedaan ini merupakan perbedaan temporer kena pajak dan kewajiban untuk membayar pajak penghasilan pada periode masa depan yang dihasilkan merupakan liabilitas pajak tangguhan. Ketika entitas memulihkan jumlah tercatat aset tersebut, maka perbedaan temporer kena pajak akan terrealisasi menjadi laba kena pajak. Jadi, hal ini membuat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomik akan mengalir dari entitas dalam bentuk pembayaran objek, dalam bentuk pembayaran pajak. Oleh karena itu, pernyataan ini mensyaratkan pengakuan seluruh liabilitas pajak tangguhan kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam paragraf 15 dan 39. Oke, berikutnya adalah beberapa perbedaan temporer yang timbul ketika penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dengan periode penghasilan atau beban tersebut diakui dalam perhitungan laba kena pajak.
Nah, perbedaan temporer tersebut sering disebut sebagai perbedaan waktu. Oke, ada contoh perbedaan temporer kena pajak yang akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan. Sebagai contohnya nih, misalnya pendapatan bunga tersebut dalam laba akuntansi dengan dasar proporsi waktu, tetapi mungkin saja pendapatan bunga dihitung dalam laba kena pajak ketika kas diterima. Nah, dasar pengenaan pajak dari adanya piutang yang diakui dalam laporan posisi keuangan yang terkait dengan pendapatan tersebut adalah nihil, karena pendapatannya tidak mempengaruhi laba kena pajak sampai kas tertagih. Oke, perbedaan temporer juga timbul ketika yang pertama, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis diakui pada nilai wajar, sesuai dengan PSAK nomor 22. Kombinasi bisnis namun tidak ada penyesuaian setara yang dibuat untuk tujuan bisnis. Oke, yang B ada aset revaluasi dan tidak ada penyesuaian setara yang dibuat dengan tujuan pajak. Yang ketiga, goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis. Yang keempat, dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas pada pengakuan awal berbeda dari jumlah tercatat awal. Sebagai contoh, jika manfaat yang diperoleh entitas dari hibah pemerintah terkait dengan aset tidak kena pajak. Nah, yang terakhir ada jumlah tercatat investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi atau kepentingan dalam pengaturan bersama menjadi berbeda dengan dasar pengenaan pajak pada investasi atau kepentingan tersebut. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai sesuai dengan PSAK 50, instrumen keuangan itu ada penyajian penerbit instrumen keuangan majemuk. Nah, sebagai contoh itu adalah obligasi dapat dikonversi. Mengklasifikasikan komponen liabilitas sebagai liabilitas dan komponen ekuitas sebagai ekuitas. Mungkin saja dasar pengenaan pajak atau DPP atas komponen liabilitas pada pengakuan awal adalah sama dengan jumlah tercatat awal penjumlahan komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Nah, perbedaan temporer kena pajak yang dihasilkan itu timbul dari pengakuan awal komponen ekuitas yang secara terpisah dari komponen liabilitas. Oleh karena itu, pengecualian yang diatur di paragraf 15B tidak diterapkan. Sebagai konsekuensinya, entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan sesuai dengan paragraf 61A. Pajak tangguhan dibebankan langsung pada jumlah tercatat komponen ekuitas sesuai dengan paragraf 58. Perubahan selanjutnya pada liabilitas pajak tangguhan diakui dalam laba rugi sebagai beban penghasilan pajak tangguhan. Oke, berikutnya saya akan membahas mengenai perbedaan temporer dapat dikurangkan. Nah, aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer. Dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajaknya itu akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba yang dimaksud. Kecuali jika aset pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dan transaksi yang pertama, bukan kombinasi bisnis. Yang kedua, pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. Tapi, untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan yang terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama. Maka aset pajak tangguhan diakui sesuai dengan paragraf 44. Oke. Selanjutnya saya akan membahas rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Jadi, kriteria untuk pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari akumulasi rugi pajak belum
kompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan adalah sama dengan kriteria pengakuan aset pajak tangguhan dari perbedaan temporer dapat dikurangkan. Perlu di notes. Nah, jika kecil kemungkinan bahwa laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan, maka aset pajak tangguhan itu tidak diakui. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai penilaian kembali aset pajak tangguhan yang belum diakui. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali. Jadi entitas itu menilai kembali aset pajak tangguhan yang belum diakui. Entitas mengakui aset pajak tangguhan yang belum diakui sebelumnya sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Oke. Sebagai contoh adalah ketika entitas menilai kembali aset pajak tangguhan pada tanggal kombinasi bisnis atau setelahnya itu ada di paragraf 67 dan 68. Oke. Selanjutnya adalah investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam peraturan bersama. Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan asosiasi serta kepentingan dalam pengaturan bersama, kecuali sepanjang kedua keadaan berikut terpenuhi. Bukan belum terpenuhi, tapi terpenuhi. Oke, yang pertama adalah entitas induk. Investor atau venturer bersama atau operator bersama mampu mengendalikan waktu pembalikan perbedaan temporer. Yang kedua, kemungkinan besar perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan. Nah, entitas mengakui aset pajak tangguhan untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan yang timbul dari investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan besar terjadi. Kemungkinan pertama, perbedaan temporer akan dibalik di masa depan yang akan diperkirakan. Nah, yang kedua, laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Oke. Sekian dari presentasi bagian saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Stanley. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya rekan saya Giovanna. Baik, Bu Lekok dan teman-teman sekalian, saya Stanley Aritonang sekarang akan melanjutkan pembahasan PSAK 46 kita. Saya mulai dari paragraf 46 hingga paragraf ke-78, di mana nantinya di dalam paragraf 46 sampai 78 ini akan membahas 3 topik dalam PSAK 46, yaitu yang pertama mengenai pengukuran, lalu mengenai pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan, serta mengenai penyajian. Baiklah, sekarang langsung saja kita masuk ke dalam paragraf 46. Nah, di dalam paragraf 46 dikatakan bahwa liabilitas aset pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan yang akan dibayar kepada otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Nah, jadi aset dan liabilitas pajak tangguhan ini itu diukur menggunakan tarif pajak yang terbaru yang sudah berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas telah diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku secara substantif tadi atau yang sudah berlaku selama periode pelaporan. Nah, lalu di paragraf selanjutnya, paragraf 48, dikatakan bahwa aset dan liabilitas pajak ini dan tangguhan biasanya diukur dengan tarif pajak yang telah berlaku. Nah, tetapi jika tarif pajak baru telah diumumkan oleh pemerintah, maka yang dianggap tarif pajak yang berlaku itu adalah yang sudah dianggap secara substantif itu ya sudah berlaku. Walaupun tarif dan peraturan pajak tersebut baru berlaku efektif beberapa bulan setelah pengumumannya. Nah,
Jika tarif pajak yang berbeda diterapkan untuk tingkat laba kena pajak yang berbeda, maka aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak rata-rata yang diharapkan untuk diterapkan dalam laba kena pajak atau rugi pajak pada periode di mana perbedaan temporer diharapkan untuk dibalik atau dipulihkan tadi. Nah, kemudian di paragraf 51 dikatakan bahwa pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara entitas memperkirakan pada akhir periode pelaporan untuk memulihkan dan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitas lainnya. Kemudian di sini kita bisa melihat bagaimana cara entitas dalam memulihkan atau menyelesaikan jumlah aset dan liabilitas tangguhannya ini untuk yang bisa kita lihat mempengaruhi kedua hal di bawah ini ya. Ada dua, yaitu A, mengenai tarif pajak yang berlaku. Jadi maksudnya ketika tarif pajak yang berlaku ini, ketika si entitas atau perusahaan ini tuh memulihkan dan menyelesaikan jumlah tercatat aset liabilitas, dan juga yang B mengenai dasar pengenaan pajak aset atau liabilitasnya. Nah, dalam kasus ini saya mengambil contoh sebagaimana sudah dicantumkan contohnya dalam PSAK 46 yang sudah disusun oleh standar akuntansi, oleh Dewan Standar Akuntansi. Nah, contohnya di sini adalah ketika jumlah tercatat aset tetap sebesar Rp100 dan dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar Rp60, tarif pajak sebesar 20% dikenakan jika aset dijual dan tarif pajak sebesar 30% dikenakan atas penghasilan lain. Nah, oleh karena itu, entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp8 dari 20% tadi, tarif 20% dikalikan dengan Rp40. Nah, jika entitas memperkirakan untuk menjual aset tetap tanpa penggunaan lebih lanjut. Dan liabilitas pajak tangguhannya sebesar Rp12. Nah, Rp12 ini didapatkan dari Rp40 dikalikan dengan 30%. Jika entitas memperkirakan untuk tetap menggunakan asetnya dan memulihkan jumlah tercatatnya dalam penggunaan. Nah, lalu di dalam paragraf 51B, ya, poin B, jika liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan timbul dari aset yang tidak didepresiasikan yang diukur menggunakan model revaluasi seperti yang disajikan dalam PSAK 16, maka pengukuran liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak untuk memulihkan jumlah tercatat aset yang tidak didepresiasikan melalui penjualan terlepas dari dasar untuk mengukur jumlah tercatat aset tersebut. Nah, lalu yang di paragraf 51C, jika liabilitas atau aset pajak tangguhan timbul dari properti investasi yang diukur menggunakan model nilai wajar atau fair value yang sebagaimana bisa kita lihat dalam PSAK 13, maka terdapat praduga atau rebutable presumption bahwa jumlah tercatat properti investasi akan dipulihkan melalui penjualan. Sejalan dengan hal tersebut, kecuali praduga tersebut dapat dibantah, pengukuran liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak untuk memulihkan seluruh jumlah tercatat properti investasi melalui penjualan. Lalu paragraf yang ke-53 katakan bahwa mungkin pajak penghasilan terutang pada tarif lebih tinggi atau lebih rendah jika sebagian atau seluruh laba neto atau saldo laba dibayar di muka sebagai dividen kepada pemegang saham perusahaan. Nah, lalu di dalam paragraf 53 ini mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak didiskontokan. Oke. Di dalam paragraf yang ke-55 yaitu mengenai perbedaan temporer ditentukan berdasarkan jumlah tercatat aset atau liabilitas. Nah, jadi yang maksud ini adalah bahkan ketika jumlah tercatat ditentukan oleh dasar diskonto sebagai contoh dalam kewajiban imbalan purnakarya. Nah, ini kita bisa lihat lagi yang sudah ditetapkan dalam PSAK 24, yaitu mengenai imbalan kerja. Oke, pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perlakuan akuntansi untuk pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi atau peristiwa lain konsisten dengan perlakuan akuntansi untuk transaksi atau peristiwa tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat pos yang diakui dalam laba rugi sebagaimana paragraf 58 kita bisa lihat ya, paragraf 57 dan paragraf 58. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laba rugi periode
kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui pada periode yang sama atau berbeda, dan juga dari kombinasi bisnis selain akuisisi entitas investasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 65. Aset dan liabilitas pajak tangguhan timbul karena penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi pada satu periode. Sebagian besar aset dan liabilitas pajak tangguhan timbul karena penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba, ya, tetapi diperhitungkan dalam laba kena pajak atau rugi pajak pada periode yang berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat juga pos tertentu yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Nah, di sini kita bisa lihat ya, SAK mencatat atau mengizinkan pos tertentu yang diakui dalam menghasilkan komprehensif lain, di antara lain ada 2. Di sini ada 2, bisa kita lihat mengacu pada PSAK 46. Yang pertama yaitu perubahan jumlah tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap. Lalu yang kedua, contohnya adalah selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan kegiatan usaha di luar negeri. Ya, ini mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing. Nah, di dalam paragraf 62A, SAK mensyaratkan atas perizinan atau mengizinkan pos tertentu yang dibebankan atau dikreditkan secara langsung ke ekuitas. Nah, contoh-contohnya di sini ada penyesuaian atas saldo laba awal dan juga jumlah yang timbul dari pengakuan awal komponen ekuitas suatu instrumen keuangan yang majemuk. Nah, dalam keadaan tertentu, mungkin sulit ya kalau kita menghitung jumlah pajak ini dan pajak tangguhan terkait dengan transaksi yang diakui di luar negeri. Ya, misalkan penghasilan komprehensif lain atau secara langsung yang ke ekuitas. Nah, hal tersebut mungkin terjadi ketika 3 kondisi di bawah ini. Yaitu yang pertama, ketika tarif pajak penghasilan bersifat progresif dan tidak mungkin menentukan tarif pajak tertentu yang dikenakan atas komponen tertentu dari laba kena pajak atau rugi pajak tadi. Lalu yang kedua, perubahan tarif pajak atau peraturan pajak yang memengaruhi aset atau liabilitas pajak tangguhan, baik secara keseluruhan ataupun juga sebagian, yang berhubungan dengan pos sebelumnya diakui di luar laba rugi. Dan lalu yang ketiga, ketika entitas menentukan bahwa aset pajak tangguhan diakui atau tidak lagi diakui secara penuh, dan aset pajak tangguhan terkait dengan pos yang sebelumnya yang telah diakui di luar laba rugi. Nah, jika aset direvaluasi untuk tujuan pajak dan revaluasi tersebut terkait dengan akuntansi revaluasi suatu periode lebih awal atau misalkan revaluasi yang diharapkan akan dilaksanakan pada periode di masa depan, maka pengaruh pajak baik aset revaluasi maupun penyesuaian dasar pengenaan pajak tetap diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada atau di periode berikutnya yang terjadi. Nah, akan tetapi jika revaluasi untuk tujuan pajak tidak terkait dengan akuntansi revaluasi suatu periode lebih awal, atau revaluasi yang diharapkan dilaksanakan pada periode yang di masa depan, maka dampak penyesuaian atas dasar pengenaan pajak tersebut diakui dalam laba rugi. Nah, lalu di dalam paragraf 67 ini kita bisa melihat sebagaimana akibat dari kombinasi bisnis, kemungkinan realisasi suatu aset pajak tangguhan prakuisisi dari pihak pengakuisisi dapat berubah. Nah, pihak pengakuisisi dapat mempertimbangkan kemungkinan pemulihan aset pajak tangguhannya yang tidak diakui sebelum kombinasi bisnis. Sebagai contoh nih, kita bisa melihat bahwa ketika pihak pengakuisisi dapat menggunakan manfaat rugi pajak, belum dikompensasi terhadap laba kena pajak di masa depan. Nah, kemungkinan lain, akibat dari kombinasi bisnis, tidak mungkin lagi memperkirakan laba kena pajak masa depan untuk dimanfaatkan di dalam pemulihan aset pajak tangguhan tersebut. Nah, sekarang mengenai pajak kini dan pajak tangguhan yang timbul dari pembayaran transaksi berbasis saham. Nah, kita melihat dalam paragraf 68, poin A, dalam hal entitas menerima pengurangan pajak, yaitu jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak, terkait dengan remunerisasi yang dibayarkan dengan saham, opsi saham, atau instrumen ekuitas lain, maka jumlah pengurang pajak tersebut dapat berbeda dari beban remunerisasi kumulatif terkait dan mungkin muncul di periode akuntansi kemudian. Sebagai contoh, dalam hal entitas,
mengakui beban pemakaian jasa pekerja yang diterima sebagai pembayaran atas opsi saham yang diberikan sesuai dengan PSAK 53, yaitu mengenai pembayaran berbasis saham, dan tidak menerima pengurang pajak hingga opsi saham dilaksanakan dengan pengukuran pengurang pajak tersebut berdasarkan harga saham entitas pada tanggal pelaksanaan. Nah, lalu sekarang kita masuk ke dalam materi penyajian. Nah, materi penyajian dimulai dari paragraf ke-71 dalam PSAK 46. Nah, paragraf 71 ini mengenai saling hapus ya. Entitas yang melakukan saling hapus aset pajak ini dan liabilitas pajak ini jika hanya entitas yang pertama memiliki hak yang dapat dipaksa secara hukum untuk melakukan saling hapus atau jumlah yang diakui. Lalu yang kedua, jika memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Nah, jadi walaupun aset dan liabilitas pajak ini diakui dan diukur secara terpisah, aset dan liabilitas pajak ini tersebut saling dihapus. Dan dalam laporan posisi keuangan yang bergantung pada kriteria yang ditetapkan dalam PSAK 50, entitas umumnya akan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak ini terhadap liabilitas pajak kininya. Nah, jika berkaitan dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Nah, lalu paragraf 73, dalam laporan keuangan konsolidasian, aset pajak kini dari suatu entitas dapat dalam kelompok usaha dapat saling hapus terhadap liabilitas pajak ini entitas lainnya dan juga dalam kelompok usaha tersebut. Jika entitas tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan atau menerima pembayaran neto tunggal dan entitas bermaksud untuk melakukan dan menerima pembayaran neto tersebut untuk memulihkan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhannya jika yang pertama, entitas melakukan hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini. Dan yang kedua, ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikembalikan atau yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Yang sama ini atas entitas pajak yang sama dan juga entitas kena pajak yang berbeda. Jadi itu yang dimasukkan dalam otoritas perpajakan yang sama. Nah, lalu di sini mengenai selisih kurs atas aset atau liabilitas pajak tangguhan luar negeri. Ya, di sini kita lebih membahas dalam paragraf yang ke-77 dalam PSAK 46, yaitu beban penghasilan pajak terkait dengan laba rugi aktivitas normal disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Marvin. Oke, sekarang kita bakal masuk ke bagian pengungkapan. Kemudian juga kita bakal bahas mengenai tanggal efektif dan ketentuan transisi, teman-teman. Dan yang terakhir itu ada penarikan. Nah, saya Marvin Putra dengan NIM 2021548 akan menjelaskan ketiga bagian ini, teman-teman. Nah, di ketiga bagian ini sebenarnya, teman-teman, inti-intinya tuh ada di pengungkapan ini, teman-teman. Tapi bukan berarti bagian lain itu nggak penting ya. Di bagian-bagian lain itu ada penyesuaian, PSAK, kemudian juga ada di bagian penarikan juga ada amandemen ya, teman-teman. Itu juga penting buat diperhatikan. Tapi di pengungkapan ini bakal lebih jelas karena kita ngomongin tentang perbedaan temporer dan pengungkapan lainnya gitu, mengenai cara aset itu dinilainya itu gimana, terus kemudian apa yang harus dimasukin ya, kemudian gimana cara hitungnya, apa yang bisa dikurangkan dan lain-lain ya, teman-teman. Ini ada di bagian pengungkapan, teman-teman. Nah, jadi di bagian pengungkapan ini PSAK 46 ini mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang cukup dalam laporan keuangan mengenai pajak penghasilan, kemudian ada pajak tangguhan juga, ada aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Nah, teman-teman, kita bakal bahas bagian pengungkapan ini dari paragraf 79 sampai paragraf 88. Kita bakal mulai dari paragraf 79 dulu. Nah, di paragraf 79 ini dikatakan bahwa komponen utama
komponen utama beban atau penghasilan pajak diungkapkan secara terpisah. Itu di paragraf 79. Kemudian di paragraf 80 ada dikatakan bahwa komponen beban atau penghasilan pajak dapat mencakup hal-hal berikut ini ya, teman-teman. Yang A, ada beban atau penghasilan pajak kini. Kemudian yang kedua, ada penyesuaian apapun yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada jumlah beban atau penghasilan pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembalikannya. Kemudian yang keempat atau D, itu ada jumlah beban atau penghasilan pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan baru. Kemudian juga ada yang E, yaitu jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya. Kredit pajak atau perbedaan temporer suatu periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak ini. Kemudian kita lanjut yang F, yaitu ada jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya. Kredit pajak atau perbedaan temporer suatu periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan. Yang G, beban pajak tangguhan yang timbul dari penurunan atau pembalikan penurunan sebelumnya atas aset pajak tangguhan sesuai dengan paragraf 56. Dan yang terakhir itu jumlah beban atau penghasilan terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan yang termasuk dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 25. PSAK 25 ini mengenai kebijakan akuntansi, kemudian perubahan estimasi, akuntansi, dan kesalahan, kemudian yaitu tadi PSAK 25 tentang hal tersebut. Karena tidak dapat dihitung secara retrospektif, ya teman-teman. Nah, di paragraf 81 ini, di paragraf 80 ini sudah kelar, kita bahas itu aja. Kemudian kita masuk ke paragraf 81. Nah, di paragraf 81 ini teman-teman ada hal-hal yang juga diungkapkan secara terpisah ya, teman-teman. Ada yang pertama itu gabungan pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan transaksi yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas ya. Sebagai referensi bisa lihat paragraf 62A. Kemudian yang poin AB atau yang kedua ini adalah jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ya. Bisa lihat paragraf 62 lagi dan PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Kemudian untuk yang B ini dikosongkan, kemudian ada C, yaitu penjelasan hubungan antara beban penghasilan pajak dan laba akuntansi dalam satu atau kedua bentuk berikut ini. Yang pertama itu rekonsiliasi angka antara beban atau penghasilan pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku. Ya. Kemudian rekonsiliasi angka antara tarif pajak efektif, rata-rata, dan tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Kemudian yang D, yaitu ada penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada jumlah dan tanggal kadaluarsa kalau ada, jika ada ya, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, rugi pajak yang belum dikompensasi, kemudian dan kredit pajak belum dimanfaatkan yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan dalam laporan keuangan. Kemudian yang F itu ada jumlah gabungan perbedaan temporer terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui. Sebagai referensi, bisa lihat paragraf 39, teman-teman. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan setiap jenis perbedaan temporer dan berkenaan dengan setiap jenis rugi pajak yang belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Nah, itu ada yang pertama itu jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk periode sajian. Kemudian yang kedua, jumlah beban atau penghasilan pajak tangguhan yang diakui dalam laba rugi jika jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui dalam laporan posisi keuangan. Dan
Yang selanjutnya berkenaan dengan operasi yang dihentikan, beban pajak terkait untuk keuntungan atau kerugian atas penghentian. Kemudian yang kedua, laba rugi dari aktivitas normal atas operasi yang dihentikan selama periode bersama dengan jumlah terkait untuk setiap periode sebelumnya yang disajikan. Jadi ini ngomongin tentang discontinued operation ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita ngomongin tentang jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas dividen kepada pemegang saham entitas yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit tetapi tidak diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan. Terus kemudian ada jika kombinasi bisnis di mana entitas adalah pihak pengakuisisi yang menyebabkan perubahan pada jumlah pengakuan untuk aset pajak tanggungan praakuisisi ya teman-teman, bisa lihat paragraf 67 jumlah perubahan tersebut ya. Dan jika manfaat pajak tanggungan yang diperoleh dalam kombinasi bisnis tidak diakui pada tanggal akuisisi tapi diakui setelah tanggal akuisisi, bisa lihat di paragraf 68 teman-teman. Deskripsi peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan manfaat pajak tanggungan diakui gitu teman-teman ya. Itu untuk paragraf 81. Kita masuk ke paragraf 82. Paragraf 82 ini entitas mengungkapkan jumlah aset pajak tanggungan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya. Jika yang pertama penggunaan aset pajak tanggungan bergantung pada apakah laba kena pajak masa depan melebihi laba dari pembalikan perbedaan temporer karena kena pajak yang telah ada, dan yang kedua entitas telah mengalami kerugian pada periode berjalan atau periode dekat sebelumnya di mana aset pajak tangguhan terkait, teman-teman. Itu di paragraf 82 PSAK 46. Kemudian ada paragraf 82A yaitu dalam keadaan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 52A ya, teman-teman. Entitas mengungkapkan sifat konsekuensi pajak penghasilan potensial yang timbul dari pembayaran dividen kepada pemegang sahamnya. Sebagai tambahan ya, teman-teman. Entitas mengungkapkan jumlah konsekuensi pajak penghasilan potensial yang dapat ditentukan secara praktis dan apakah ada konsekuensi pajak penghasilan lain yang tidak dapat ditentukan secara praktis. Itu udah saya bold ya teman-teman dengan warna yang berbeda. Itu yang pentingnya. Kemudian kita lanjut ke paragraf 83 dikosongkan teman-teman. Kemudian di paragraf 84 kita di sini ya dijelaskan bahwa pengungkapan sebagaimana disyaratkan di paragraf 81C memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami kewajaran hubungan antara beban atau penghasilan pajak dan laba akuntansi dan memahami faktor signifikan yang mungkin mempengaruhi hubungan tersebut di masa depan ya. Hubungan antara beban atau penghasilan pajak dan laba akuntansi dapat dipengaruhi oleh faktor berikut ini, yaitu pendapatan tidak kena pajak, beban yang tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak atau rugi pajak, pengaruh rugi pajak, dan pengaruh tarif pajak luar negeri. Itu di paragraf 84 teman-teman. Sekarang kita masuk ke paragraf 85. Nah, untuk menjelaskan hubungan antara beban atau penghasilan pajak dan laba akuntansi, entitas menggunakan tarif pajak berlaku yang memberikan informasi paling bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Nah, seringkali tarif pajak yang paling sesuai adalah tarif pajak domestik di negara tempat entitas berdomisili. Gabungan tarif pajak berlaku untuk pajak nasional dan tarif yang berlaku untuk pajak lokal yang dihitung pada tingkat substansi yang sama atas laba kena pajak atau rugi pajak. Nah, akan tetapi teman-teman, untuk entitas yang beroperasi dalam beberapa yurisdiksi akan lebih bermanfaat jika gabungan rekonsiliasi terpisah yang disusun menggunakan tarif domestik pada setiap yurisdiksi individual. Ya, itu mengenai paragraf 85 ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke paragraf 86 ya. Nah, di paragraf 86 ini dikatakan bahwa tarif pajak efektif rata-rata merupakan beban atau penghasilan pajak dibagi dengan laba akuntansi ya teman-teman. Kemudian paragraf 87 seringkali tidak praktis untuk menghitung jumlah liabilitas pajak tanggungan yang tidak diakui yang timbul dari investasi pada entitas anak
cabang, dan entitas asosiasi serta kepentingan dalam pengaturan bersama. Bisa lihat paragraf 39. Kemudian oleh karena itu, pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan jumlah gabungan perbedaan temporer mendasari, tetapi tidak mensyaratkan pengungkapan liabilitas pajak tangguhan. Namun demikian, jika praktis, entitas dianjurkan untuk mengungkapkan jumlah liabilitas pajak tangguhan yang tidak diakui karena informasi tersebut dapat berguna bagi pengguna laporan keuangan. Itu di paragraf 87, teman-teman. Di paragraf 87A, paragraf 82A mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan sifat konsekuensi pajak penghasilan potensial pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tadi di 82A kita juga udah bahas ya, teman-teman, mengenai pajak penghasilan potensial mengenai pembayaran atas dividen ya, teman-teman. Nah, entitas mengungkapkan fitur penting dari sistem pajak penghasilan tersebut dan faktor yang akan mempengaruhi jumlah konsekuensi pajak penghasilan potensial atas dividen tersebut. Nah, udah saya bold juga, itu penting. Jadi teman-teman kalau lihat ada bold di sini di layar, di PPT khususnya, itu bagian yang penting, teman-teman. Bagian penting di mana teman-teman harus highlight, bisa catat juga, teman-teman. Kemudian di 87B, paragraf 87B mengatakan bahwa kadang tidak praktis untuk menghitung total jumlah konsekuensi pajak penghasilan potensial yang akan dihasilkan dari pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, dalam kasus tersebut, sebagai contoh ya, entitas memiliki entitas anak di luar negeri nih, misalkan, dalam jumlah banyak. Akan tetapi, walaupun dalam keadaan tersebut, beberapa bagian ya dari total jumlah tersebut dapat secara mudah ditentukan. Sebagai contoh, dalam kelompok usaha konsolidasian ya, teman-teman, entitas induk dan sejumlah entitas anak mungkin membayar pajak penghasilan pada tarif yang lebih tinggi atas laba yang belum didistribusikan, dan sadar atas jumlah yang akan direstitusi dari pembayaran dividen masa depan kepada pemegang saham dari saldo laba konsolidasian ya. Dalam kasus tersebut, jumlah yang direstitusi diungkapkan, teman-teman. Jika praktis, maka entitas nantinya ya juga mengungkapkan bahwa terdapat konsekuensi pajak penghasilan potensial tambahan yang tidak praktis untuk diperhitungkan dalam laporan keuangan tersendiri entitas induk. Jika ada, diungkapkan konsekuensi pajak penghasilan potensial tersebut terkait dengan saldo laba entitas induk. Itu di 87B, teman-teman. Oke, sekarang kita bakal masuk ke 87C ya. Di paragraf 87C mengatakan bahwa entitas yang disyaratkan untuk menyediakan pengungkapan sesuai dengan paragraf 82A mungkin juga disyaratkan untuk menyajikan pengungkapan sehubungan dengan perbedaan temporer terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi atau kepentingan dalam pengaturan bersama. Dalam kasus tersebut, entitas mempertimbangkan hal ini dalam menentukan informasi yang diungkapkan berdasarkan paragraf 82A, ya, teman-teman. Sebagai contoh, entitas mungkin disyaratkan untuk mengungkapkan jumlah gabungan perbedaan temporer terkait dengan investasi pada entitas anak yang tidak mengakui liabilitas pajak tangguhan. Atau bisa kita lihat paragraf 81F ya. Jika tidak praktis untuk menghitung jumlah liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui. Bisa lihat di paragraf 87 juga. Nah, maka mungkin terdapat jumlah konsekuensi pajak penghasilan potensial atas dividen yang tidak praktis untuk ditentukan terkait dengan entitas anak tersebut. Itu di 87C. Sekarang kita masuk ke paragraf terakhir di bagian pengungkapan, yaitu paragraf 88. Nah, di paragraf 88 ini entitas mengungkapkan aset dan liabilitas pajak terkait liabilitas kontingensi dan aset kontingensi sesuai dengan PSAK 57 mengenai provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Liabilitas kontingensi dan aset kontingensi mungkin timbul sebagai contoh akibat perselisihan dengan otoritas perpajakan yang tidak dapat diselesaikan. Serupa dengan hal tersebut, jika ya teman-teman, jika perubahan atas tarif pajak atau peraturan pajak yang ditetapkan atau diumumkan setelah periode pelaporan, maka entitas mengungkapkan setiap dampak signifikan dari perubahan tersebut terhadap aset pajak ini dan aset pajak tangguhan maupun liabilitas pajak ini dan liabilitas pajak tangguhan. Bisa dilihat di PSAK 8 mengenai peristiwa setelah periode pelaporan. Oke. Nah,
Sekarang kita bakal masuk di tanggal efektif ya, di bagian tanggal efektif dan ketentuan transisi. Ada di paragraf 89 sampai 98 mengenai bagian ini. Nah, di paragraf 89, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Paragraf 68 diterapkan secara prospektif untuk pengakuan aset pajak tangguhan yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Oleh karena itu, entitas tidak menyesuaikan akuntansi untuk kombinasi bisnis sebelumnya. Jika manfaat pajak tidak memenuhi kriteria pengakuan terpisah pada tanggal akuisisi dan diakui setelah tanggal akuisisi, kecuali manfaat tersebut diakui pada periode pengukuran dan dihasilkan dari informasi baru tentang keadaan dan fakta yang ada pada tanggal akuisisi. Manfaat pajak lain diakui dalam laba rugi atau di luar laba rugi jika disyaratkan pernyataan ini. Itu tentang paragraf 89. Kemudian kita masuk ke paragraf 90 sampai 98C dikosongkan. Kemudian paragraf 96 juga sama teman-teman, dikosongkan. Paragraf 97 juga dikosongkan dalam PSAK 46. Kemudian yang terakhir paragraf 98D dikosongkan juga teman-teman. Nah, masuk di paragraf 98E, kita bakal bahas mengenai PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, mengamandemen paragraf 59. Ya, entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 72. Nah, kemudian di 98F, ya, PSAK 71, instrumen keuangan mengamandemen paragraf 20 dan menghapus paragraf 96, 97, dan 98D. Jadi 96, 97, 98D kan tadi dikosongkan. Nah, ini PSAK 71 nih, ya. Menghapus gitu. Paragraf 96, 97, 98D. Kemudian mengamandemen paragraf 20. Nah, entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 71. Kemudian 98G yaitu PSAK 73 yaitu sewa mengamandemen ya. PSAK 73 sewa mengamandemen paragraf 20 juga. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 73. Nah, di 98H yaitu amandemen PSAK 46 pajak penghasilan tentang pengakuan aset pajak tangguhan ya. Ini bisa di next slide, itu mengenai paragraf 98H ya teman-teman. Tadi amandemen PSAK 46 pajak penghasilan tentang pengakuan aset pajak tangguhan untuk rugi yang belum direalisasi, mengamandemen paragraf 29. Menambahkan paragraf 27A, 29A dan contoh yang mengikuti paragraf 26. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Nah, penerapan ini diperkenankan juga teman-teman. Nah, jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut, ya. Kemudian entitas menerapkan paragraf tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, ya. Namun pada penerapan awal amandemen ini, perubahan saldo awal ekuitas pada periode komparatif paling awal dapat diakui dalam saldo laba awal atau dalam komponen ekuitas lainnya jika sesuai. Nah, tanpa mengalokasikan perubahan tersebut antara saldo laba awal dan komponen ekuitas lainnya, ya, jika entitas menerapkan pengecualian ini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut, ya. Kemudian kita masuk ke bagian akhir di bagian tanggal efektif dan ketentuan transisi, yaitu di paragraf 98I, teman-teman. Nah, ini dia. Di paragraf 98I ada penyesuaian tahunan PSAK 46 dalam kurung 2018, teman-teman. Menambahkan paragraf 57A dan menghapuskan paragraf 52B. Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan dini juga diperkenankan teman-teman. Jika entitas menerapkan amandemen tersebut lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut, ya. Ketika entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut, entitas menerapkannya pada konsekuensi pajak penghasilan atas dividen yang diakui pada atau setelah awal periode komparatif paling awal. Itu tentang bagian tanggal efektif dan ketentuan transisi. Nah, yang terakhir teman-teman, pendek sih, yang terakhir itu mengenai penarikan, ya. Nah, penarikan ini adanya di paragraf 99 doang teman-teman. Nah, di paragraf 99 ini juga sedikit
karena di paragraf 99 itu menyatakan bahwa pernyataan ini menggantikan PSAK 46 dalam kurung 2010 pajak penghasilan. Itu di bagian penarikan cuman itu aja teman-teman. Jadi teman-teman itu mengenai PSAK 46 teman-teman ya, tentang pajak penghasilan. Jadi itu aja, kita udah denger ya tadi dari pembahasan Tiara sampai saya sendiri hingga ke bagian penarikan teman-teman tadi paragraf 99 itu mengenai PSAK 46 teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman dan Bu Lekok ya sebagai dosen pengampu mata kuliah Intermediate 2. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga puas dengan hasil yang kami sampaikan. Kemudian juga jika ada salah kata maupun salah ucap, mohon dimaafkan teman-teman dan Bu Lekok ya. Terima kasih teman-teman dan Bu Lekok. Selamat pagi, siang, dan malam.